Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn al-Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai syarat-syarat bacaan Fatihah, tasydid-tasydid yang ada pada Al-Fatihah, tasydid-tasydid yang ada pada tasyahud, salawat dan salam. Baik, kita mulai dengan membaca terjemah Sunda dulu ya. Yang pertama, fasal tentang syarat-syarat membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ari ieu eta hiji fasal. Syurutul Fatihati, ari pirang-pirang syaratna bacaan Fatihah. Asyaratun, eta aya 10. At-tartibu anu kahiji tartib, wal muwalatu sareng anu kadua tuluy-tuluy. Wa mura'atu harufiha sareng anu katilu ngaraksa pirang-pirang hurufna Fatihah. Wa mura'atu tasydidatiha sareng anu kaopat ngaraksa pirang-pirang tasydidna Fatihah. Wa alla yasfuta sarang anu kalima yen ulah cicing si jalma sakatan kalawan cicing pawilatan anu lila wala qasiratan sarang ulah cicing eta si jalma kalawan cicing anu sakedeung yaqsudu bari ngamaksud eta si jalma biha ku cicing anu sakedeung qat'al qiraati kana motong bacaan Fatihahna. Wa qira'atu kulli ayatiha sareng anu kagenep maca sakabeh ayat-ayatna Fatihah. Wa minha sareng eta tetep tina sapalihna ayat-ayat surat Fatihah al-basmalatu ari basmalah. Wa adamul lahni sareng anu katujuh eta ulah salah maca al-mukhilli anu matak maruksak fil ma'na kana makna. Wa an takuna sareng anu kadalapan yen kudu bukti eta maca Fatihah halatal qiyami eta nalika tingkah nangtung fil fardi dina salat fardu. Wa ayusmi'a sareng anu kasalapan yen kudu meredenge eta si jalma nafsahu kana dirina si jalma al-qira'ata kana bacaanana. Wa alla yatakhallalaha sareng anu kasapuluh yen ulah aya anu nyelangan kana bacaan Fatihahna naon dzikrun zikir ajnabiyun anu sajen. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke fasal berikutnya, mari kita bahas dulu fasal yang baru saja kita baca, yaitu tentang syarat-syarat bacaan Fatihah. Syarat-syarat membaca surat Al-Fatihah itu ada 10. Yang pertama tertib, yang kedua muwalah. Muwalah artinya berkesinambungan, berlanjut seketika atau segera. Yang ketiga menjaga huruf-hurufnya Fatihah. Yang keempat menjaga tasydid-tasydidnya Fatihah. Yang kelima tidak boleh berhenti lama atau sebentar dengan niat memutuskan bacaan Fatihah. Yang keenam membaca semua ayat-ayatnya Al-Fatihah. Yang ketujuh, tidak boleh salah membaca yang bisa merubah makna. Yang kedelapan, membaca Al-Fatihah dalam keadaan berdiri. Yang kesembilan, memperdengarkan bacaan Al-Fatihah pada dirinya sendiri. Yang kesepuluh, tidak boleh menyela-nyela zikir lain pada Al-Fatihah. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, tertib.
tertib artinya harus sesuai dengan urutan. Maka, jika kemudian ada kata atau kalimat yang terpotong yang sampai merubah ketertiban yang telah Allah tetapkan dalam ayat tersebut, maka ini kita lihat dulu perubahannya seperti apa. Jika perubahannya sampai merubah makna, seperti dalam contoh, ihdinas siratal mustaqim, siratal maghdubi alaihim waladdallin, yang artinya, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau murkai dan orang-orang tersesat. Ini kan sampai merubah makna. Harusnya yang benar adalah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Dari mana kita tahu bahwa contoh seperti ini bisa mengubah makna atau tidak? Ya, dengan cara belajar bahasa Arab. Nah, perubahan yang sampai merubah makna ini, maka hukumnya diperinci. In kana aliman amidan, jika dia sudah tahu bacaan yang benar seperti apa, aslinya dia bisa membaca dengan benar, tetapi dia melakukan kesalahan tersebut dengan mengubah urutan seperti tadi itu dengan sengaja, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Jika dia melakukan kesalahan tersebut dalam keadaan tidak tahu bahwa dia sudah melakukan kesalahan, mungkin karena lupa dan dia tidak sengaja, maka yang batal hanya qiraahnya saja atau bacaan Fatihahnya. Maka yang harus dia lakukan adalah mengulang bacaan Fatihahnya. Sholatnya tidak batal. Kemudian jika kesalahan yang dia lakukan tidak sampai berubah makna, contohnya Ar-Rahmanir-Rahim, dia rubah menjadi seperti ini, Ar-Rahimir-Rahman, maka bacaannya tidak dihitung dan ia harus mengulang kembali bacaannya sesuai tertib yang benar. Kemudian syarat membaca Fatihah yang kedua yaitu al-muwalah. Al-muwalah artinya bersegera dalam setiap bacaan-bacaan Fatihah antara satu ayat dengan ayat berikutnya, itu jangan ada jeda. Yang ketiga, harus menjaga setiap huruf Al-Fatihah, tidak boleh ada yang diganti atau dirubah. Contohnya dalam kata nasta'in pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kata nasta'in dia ganti menjadi nasta'in atau nasta'in, maka hukumnya diperinci. In kana aliman amidan, jika dia tahu dan sengaja, maka sholatnya batal. Wa illam yakun aliman amidan, jika dia tidak tahu dan tidak sengaja, maka yang batal adalah bacaannya atau bacaan Fatihahnya. Yang harus dia lakukan adalah mengulang bacaan. Syarat Fatihah yang keempat adalah menjaga setiap tasydid pada setiap huruf yang ada pada surat Al-Fatihah. Kita tidak akan bahas panjang lebar dulu mengenai ini, karena di fasal berikutnya kita akan membahas tentang tasydidatul Fatihah. Syarat yang kelima, orang yang membaca surat Al-Fatihah ketika sholat, dia tidak boleh berhenti, di mana berhentinya itu cukup lama, dan juga tidak boleh berhenti sebentar, yang mana dengan berhenti sebentar tersebut, dia ada niat untuk memutuskan bacaan. Nah, untuk syarat yang kelima ini masih ada hubungannya dengan syarat yang kedua tadi, yaitu al-muwalah. Saktah itu ada dua macam, ada saktatan tawilatan, ada saktatan qasiratan. Saktatan tawilatan artinya berhenti lama. Berhenti di sini pada satu ayat saja atau berhenti antara ayat satu dengan ayat berikutnya. Kapan bisa disebut berhenti lama? Yaitu apabila dia diam, yang mana diamnya itu sudah melebihi waktu yang cukup untuk sekedar mengambil nafas. Misalnya umumnya orang itu mengambil nafas sekitar 2 detik gitu. Jika dia berhenti lebih dari 2 detik, maka hukum sholatnya
ditinjau, dilihat dulu. Dia bisa disebut batal salatnya in kana amidan bighairi uzrin, yaitu jika dia berhenti lama dengan sengaja dan tanpa ada uzur, atau tidak ada sesuatu yang menghalangi dia untuk melanjutkan bacaannya. Lalu bagaimana gambaran atau contoh orang yang tidak sengaja berhenti lama karena ada uzur? Ya, misalnya orang yang bersin itu kan refleks, tidak ada yang tahu kapan seseorang akan bersin, maka ini dianggap uzur. Contoh lain, seseorang berhenti lama karena dia mikir ayat berikutnya itu apa, mungkin karena dia lupa. Mungkin juga ada orang yang sudah sepuh, dia letih ketika mengambil nafas sehingga dia berhenti lama. Kemudian mungkin karena dia punya penyakit asma sehingga susah untuk mengambil nafas sehingga dia berhenti lama. Maka contoh-contoh seperti ini itu dianggap uzur dan tidak apa-apa, atau bacaannya tidak batal dan boleh melanjutkan sholatnya. Kemudian yang dimaksud dengan saktatan qasiratan yaitu berhenti sekejap, yang mana berhentinya ini lebih sebentar dari hanya waktu yang cukup untuk sekedar mengambil nafas. Nah, berhenti yang sekejap ini bisa membatalkan sholat dengan satu syarat, yaitu jika dia ada niat kuat untuk memutuskan bacaan ketika dia berhenti sekejap tadi. Tapi kalau misalnya hanya sekedar was-was, misalnya dia baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, lalu tiba-tiba dia was-was, tadi saya berhenti sebentar membatalkan sholat enggak ya? Nah, maka yang seperti itu tidak masalah, bacaannya tidak batal. Syarat yang keenam, dia harus membaca seluruh ayat-ayatnya Fatihah, termasuk basmalah. Tidak boleh ada satu ayat pun yang ditinggalkan. Andai kata dia sudah selesai baca Fatihah, lalu dia fokus dengan rukun-rukun atau sunnah-sunnah setelah Fatihah. Kemudian ia tiba-tiba ragu, tadi saya sudah baca Fatihah atau belum ya? Atau ada keraguan seperti ini, tadi saya sudah baca salah satu dari ketujuh ayat Fatihah atau tidak ya? Nah, maka hukumnya dirinci. Jika dia ragu apakah sudah baca seluruh ayat Fatihah atau belum, maka wajib membaca ulang Fatihahnya. Meskipun aslinya dia sudah membacanya, maka tetap harus mengulang dari awal. Kemudian yang kedua, jika dia ragu apakah dia sudah membaca sebagian dari ayat-ayat Fatihah, misalnya tadi saya sudah baca ayat ketiga apa belum ya, maka itu tidak masalah dan ia boleh melanjutkan sholatnya. Syarat membaca Fatihah yang ketujuh yaitu tidak melakukan kesalahan membaca atau tidak mendatangkan nada-nada yang merusak makna. Contohnya, an'amta dia rubah menjadi an'amtu atau an'amti. Ada perbedaan antara ibdal dan lahan. Ibdal artinya mengubah huruf, kalau lahan mengubah harokat atau mentakhfif tasydid. Kalau misalnya perubahan harokatnya itu merubah makna, maka hukumnya diperinci. Yang pertama, in kana aliman amidan batalat salatuhu. Kalau dia tahu dan sengaja, maka sholatnya batal. Yang kedua, wa illam yakun aliman amidan batalat qira'atuhu. Jika dia tidak tahu dan tidak sengaja, maka batal bacaannya dan harus mengulang bacaannya dari awal. Syarat Fatihah yang ke-8 yaitu membaca Fatihah harus dibaca dalam keadaan berdiri dalam sholat fardu, sebagaimana takbiratul ihram. Tapi itu bagi orang yang mampu berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, maka baca Fatihahnya sesuai dengan posisi dia sholat pada waktu itu. Kalau sholatnya dengan duduk, maka baca Fatihahnya dengan duduk, atau mungkin dengan berbaring atau dengan terlentang. Syarat Fatihah yang ke-9, ia harus memperdengarkan bacaan Fatihahnya pada dirinya sendiri. Itu pun jika dalam keadaan telinganya normal dan dalam keadaan sunyi atau tidak ada kebisingan yang menghalangi sampainya suara dia pada telinganya. Nah, orang yang seperti ini tidak cukup baca dalam hati, harus israr. Ada perbedaan antara israr dan jahar. Israr artinya memperdengarkan pada dirinya sendiri. Kalau jahar
suara kita sampai kepada orang yang di dekat kita. Maka bagi makmum yang sholat berjamaah itu tidak boleh baca jahar, harus israr. Jangan sampai terlalu fokus pada ibadah yang kita baca, tapi malah mengganggu orang lain yang ingin fokus dalam ibadahnya. Syarat membaca Fatihah yang ke-10 yaitu tidak boleh menyelipkan zikir lain yang bukan maslahat sholat pada satu ayat atau antara setiap ayat. Contohnya, seseorang membaca surat Al-Fatihah dalam sholat, Alhamdulillahi, tiba-tiba dia bersin dan membaca hamdalah setelah bersin, Alhamdulillah. Kemudian dia melanjutkan bacaan Fatihahnya, Rabbil Alamin. Maka itu tidak boleh. Tapi ada perinciannya. Yang pertama, jika zikir yang ia baca saat baca Fatihah tidak ada hubungannya dengan maslahat salat seperti hamdalah setelah bersin tadi atau zikir-zikir ajnabi lainnya, maka kalau dia melakukannya dengan sengaja dan tahu, maka bacaannya batal, tapi sholatnya tidak batal. Setelah dia mengulangi bacaan Fatihahnya, dia boleh melanjutkan sholatnya. Tapi kalau dia baca zikir ajnabi itu karena tidak tahu dan tidak sengaja, maka bacaannya tidak batal dan boleh melanjutkan sholatnya. Yang kedua, jika zikir itu masih ada hubungannya dengan maslahat sholat, seperti aminnya makmum ketika berjamaah. Jadi gini, harusnya makmum baca Fatihah itu adalah setelah imam selesai baca Fatihah. Nah, tapi kalau dia baca Fatihah bersamaan dengan imam atau hampir bersamaan, misalnya dia baca masih ayat pertama tapi imam sudah pada ayat kedua, jadi beriringan gitu, maka seperti itu sah dan boleh. Lalu ketika dia baca Fatihah misalnya dalam ayat iyyaka, tiba-tiba imam selesai duluan, waladdallin, lalu dia membaca amin, kemudian ia melanjutkan bacaannya na'budu wa iyyaka nasta'in, maka itu boleh karena itu masih dalam konteks maslahah salat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke fasal berikutnya, yaitu fasal yang akan membahas apa yang telah disebutkan oleh musannif sebelumnya, bahwa salah satu di antara sekian banyak syarat-syarat surat Al-Fatihah adalah menjaga hurufnya dan menjaga tasydidnya. Pada hakikatnya tasydid itu merupakan huruf, karena ketika diletakkan tasydid di atas satu huruf, itu menunjukkan bahwasannya huruf tersebut merupakan huruf yang double atau rangkap. Lalu kenapa musannif malah membahas tentang tasydid atau bahas tentang Al-Quran? Bukannya ini kitab fikih? Nah, mungkin ada pertanyaan seperti itu. Ini menunjukkan bahwasannya menjaga tasydid dan menjaga setiap huruf yang ada pada Al-Fatihah itu merupakan sebuah kewajiban yang harus dipelajari oleh setiap muslim. Di fasal ini mungkin saya tidak akan membaca terjemah Sundanya, jadi kita langsung saja pakai terjemah Indonesia dan kita terjemah per kata biar sekalian kita bahas cara baca yang benarnya seperti apa. Faslun fi tashdidatil Fatihah, fasal mengenai tasydid yang ada dalam surat Al-Fatihah. Arba'a asyrata itu ada 14. Bismillahi, tasydidnya lafaz bismillah fauqal lami, yaitu di atas lam. Jadi bacanya seperti ini, bismillah, jangan terlalu ditekankan tasydidnya, bismillah, seperti itu jangan. Kemudian kadang ada yang merubah tasydid malah menjadi mad atau dipanjangkan. Mungkin gambaran bacanya seperti ini, bismillahi. Pernah dengar apa tidak? Nah, itu kita betulkan lagi ya, kita perbaiki. Seharusnya seperti apa? Bismillahirrahmani, tasydidnya lafaz ar-rahmani fauqa ra'i, yaitu di atas ra. Ar-rahman sama seperti tasydid pada lam jalalah tadi, jadi jangan terlalu ditekankan tasydidnya. Ar-Rahman, Ar-Rahman itu juga kurang tepat ya. Kemudian Ar-Rahimi, tasydidnya lafaz Ar-Rahimi yaitu fauqa ra'i, di atas ra.
Alhamdulillahi, tasdidnya lafaz alhamdulillah yaitu fauqa lamil jalalati, di atas lam jalalah. Alhamdulillahi rabbil alamina, tasdidnya lafaz rabbil alamina fauqal ba'i, yaitu di atas ba. Rabbil alamina. Ar-Rahmani, tasdidnya lafaz ar-Rahmani sama seperti tadi fauqar ra'i, yaitu di atas ra. Ar-Rahimi, tasdidnya lafaz ar-Rahimi fauqar ra'i, yaitu di atas ra. Maliki yaumiddin, tasdidnya lafaz maliki yaumiddin fauqad dali, yaitu di atas dal. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu, tasdidnya lafaz iyyaka na'budu fauqal ya'i, yaitu di atas ya. Iyyaka na'budu, jangan terlalu kuat. Iya, nah itu kurang tepat. Kemudian jangan dipanjangkan juga. Iya, itu malah jadi mad. Harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan tasdidnya lafaz iyyaka nasta'in adalah fauqal ya'i, di atas ya. Ihdinas siratal mustaqim, tasdidnya lafaz ihdinas siratal mustaqim fauqas shadi, yaitu di atas shad. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina, tasdidnya lafaz siratal ladzina fauqal lami, yaitu di atas lam. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tasdidnya lafaz an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin fauqad dadi wal lami, yaitu di atas huruf dad dan lam. Itulah tadi tasdid-tasdid yang ada dalam Al-Fatihah. Sekarang mari kita coba baca dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan setelah kita pelajari lagi cara baca Al-Fatihah yang benar seperti apa, bacaan kita menjadi lebih baik lagi. Mungkin aslinya teman-teman lebih tahu bagaimana bacaan yang benarnya, tapi terkadang kita memang suka kurang perhatian saja. Nah, untuk sekarang kita lebih perhatikan lagi bacaan kita, terutama dalam rukun qauli. Baik, kita lanjutkan ke fasal berikutnya, yaitu faslun tasydid atau tasyahud, fasal mengenai tasydid yang ada dalam tasyahud. Tasyahud merupakan salah satu dari rukun salat yang harus dipenuhi semua syarat-syaratnya. Dan pada tasyahud itu ada namanya tasydid. Yang dimaksud dengan tasyahud itu adalah bacaannya, bukan duduknya. Karena selama ini seringkali kita salah paham bahwa duduknya itu disebut tasyahud. Oh tidak ya, jadi tasyahud itu adalah bacaannya. Jumlah tasydid pada tasyahud itu ada 21, 5 pada penyempurnanya dan 16 pada paling sedikit atau paling minimalnya tasyahud. Langsung kita baca Arabnya saja. Faslun tasydid atau tasyahudi, fasal mengenai tasydid yang ada dalam tasyahud. Ihda wa ishruna, yaitu ada 21. Khamsun, yang 5, fi akmalihi, ada pada paling sempurnanya tasyahud. Wasitata asyara, dan yang 16, fi aqallihi, ada pada paling sedikit atau paling minimalnya tasyahud. At-tahiyyatu,
Adapun tasydidnya at-tahiyyatu 'ala ta'i wal ya'i, yaitu di atas ta dan ya. Al-mubarakatus salawatu, tasydidnya lafaz al-mubarakatus salawatu 'ala shadi, yaitu di atas shad. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu, nah bacanya seperti itu. At-tayyibatu, adapun tasydidnya lafaz at-tayyibatu 'ala ta'i wal ya'i, yaitu di atas ta dan ya. At-tayyibatu. Lillahi, tasydidnya lafaz lillahi 'ala lamul jalalah, yaitu di atas lam jalalah. Assalamu, tasydidnya lafaz assalamu 'ala sini, yaitu di atas sin. Alaika ayyuhan nabiyyu, tasydidnya alaika ayyuhan nabiyyu 'ala al-ya'i wan nuni wal ya'i, yaitu di atas ya, nun dan ya lagi. Wa rahmatullahi, tasydidnya lafaz wa rahmatullahi 'ala lamil jalalati, yaitu di atas lam jalalah. Wa barakatuhu salam, tasydidnya wa barakatuhu assalamu 'ala sini, yaitu di atas sin. Alaina wa 'ala ibadillahi, tasydidnya lafaz alaina wa 'ala ibadillahi 'ala lamil jalalati, yaitu di atas lam jalalah. As-salihina, tasydidnya as-salihina 'ala shadi, yaitu di atas shad. Asyhadu an la ilaha, tasydidnya lafaz asyhadu an la ilaha 'ala lam alifin, yaitu di atas lam alif. Illallah, tasydidnya lafaz illallah 'ala lam alifin, yaitu di atas lam alif wa lamil jalalati, dan di atas lam jalalah. Wa asyhadu anna, adapun tasydidnya asyhadu anna 'ala nuni, yaitu di atas nun. Muhammadar Rasulullah, tasydidnya Muhammadar Rasulullah 'ala mimi Muhammadin, yaitu di atas mimnya lafaz Muhammad, wa 'ala ra'i, dan di atas ra, wa 'ala lamil jalalati, dan di atas lam jalalah. Itulah tadi beberapa tasydid yang ada dalam tasyahud. Mari kita baca bersama-sama bacaan tasyahud dengan memperhatikan setiap tasydidnya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kurang lebihnya seperti itu. Mudah-mudahan bacaan tasyahud kita lebih baik lagi. Fasal berikutnya yaitu faslun tasydidatu aqallis salati 'ala nabi. Fasal mengenai tasydid yang ada pada paling minimalnya salawat kepada Nabi. Arba'un, yaitu ada 4. Apa saja? Allahumma 'alal lami, tasydidnya lafaz Allahumma 'alal lami, yaitu pada lam, wal mimi, dan pada mim. Shalli, tasydidnya lafaz shalli 'alal lami, yaitu pada lam. 'Ala Muhammadin, tasydidnya lafaz 'ala Muhammadin 'alal mimi, yaitu di atas mim. Jadi salawat itu sudah cukup jika kita hanya membaca Allahumma shalli 'ala Muhammadin terus langsung baca salam, nah, maka sudah sah. Sedangkan yang paling sempurna yang biasa kita baca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, itu yang lebih baik, namanya sholawat Ibrahimiyah. Cuma yang kita bahas di sini sholawat yang paling minimalnya. Mungkin selepas ini akan muncul pertanyaan, bolehkah menambahkan sayyidina di dalam sholawat ketika sholat? Maka jawabannya boleh. Adapun apakah dianjurkan atau tidaknya, maka para ulama berbeda pendapat. Para ulama yang menganjurkan menambahkan sayyidina itu atas dasar bahwasannya mendahulukan adab itu lebih utama.
Di dalam hadis Bukhari, Nabi mengatakan bahwa ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku adalah sayyid, junjunan keturunan Adam tanpa sombong. Ada seorang sahabat masuk ketika Nabi dan para sahabat berkumpul, namanya Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian Nabi mengatakan, "Qumu ila sayyidikum." Bangunlah kalian untuk menghormati sayyidmu. Lalu Nabi juga mengatakan bahwa Sayyid Hasan dan Husain adalah Sayyidu Syababi Ahlul Jannah, pimpinan para pemuda surga. Kalau Sayyidina Hasan dan Husain dan juga Sa'ad bin Mu'adz saja disebut Sayyid, maka Nabi adalah orang yang lebih utama dipanggil Sayyid. Adapun para ulama yang tidak menganjurkan menambahkan lafaz Sayyidina itu karena mengikuti nas hadis yang mana ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Kaifa nusalli 'alaik?" maka Rasulullah mengatakan, "Qulu Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim." Karena di dalam hadis tersebut tidak ada kata sayyidnya, mengikuti nas itu lebih utama menurut para ulama yang tidak menganjurkan menambahkan sayyidina. Demikian ternyata para ulama di masa lalu telah berbeda pendapat. Padahal dari segi kedalaman ilmu nyaris hari ini tidak ada lagi sosok seperti mereka. Kalaupun kita tidak setuju dengan salah satu pendapat mereka, bukan berarti kita harus mencaci maki orang yang mengikuti pendapat itu sekarang ini. Sebab mereka hanya mengikuti fatwa para ulama yang mereka yakini kebenarannya. Dan selama fatwa itu lahir dari ijtihad para ulama fuqaha madhab, kita tidak mungkin menghina begitu saja. Dan adab yang baik adalah kita menghargai dan menghormati hasil ijtihad itu. Dan tentunya juga menghargai mereka yang menggunakan fatwa itu sekarang ini. Lagi pula perbedaan ini hanya masalah kecil atau hanya perbedaan di dalam cabang-cabang agama, bukan perbedaan dari segi akidah yang merusak iman. Tidak perlu kita sampai meneriakkan bahwa orang yang berbeda pendapat dengan kita itu adalah sebagai tukang bid'ah. Kita masuk ke fasal yang terakhir, yaitu faslun fi aqallis salami, fasal mengenai paling sedikitnya salam. Faslun ini adalah satu fasal aqallis salami, adapun paling sedikitnya bacaan salam assalamualaikum yaitu assalamualaikum. Tasydidus salami, adapun tasydidnya lafaz assalami ala sini yaitu pada sin. Tasydidnya salam pada sin itu jika kita ikut atau merujuk pada paling minimalnya salam. Adapun kalau misalnya kita mau menambah dengan yang paling sempurnanya atau yang lebih sempurna, maka kita cukup menambahkan warahmatullah tanpa wabarakatuh. Wabarakatuhu itu tidak dianjurkan. Salam dianjurkan dibaca sebanyak 2 kali. Jadi kalau misalnya imam meringkas salam hanya baca 1 kali, maka makmum tetap dianjurkan atau tetap disunahkan untuk menambah salam yang kedua. Karena dengan dia melakukan salam yang pertama, maka sudah putus kewajiban mutaba'ah dia kepada imam. Kemudian makmum juga dianjurkan menunggu salamnya imam. Jadi setelah imam baca assalamualaikum, baru dia membaca salam. Adapun kalau misalnya dia berbarengan, maka itu tidak masalah, tetap sah. Akan tetapi pahala berjamaahnya itu kurang sempurna. Kemudian salam juga dianjurkan menghadap 2 kali, itu 1 kali ke kanan dan 1 kali ke kiri. Kemudian hendaknya kita mengucapkan salam itu kita meniatkan untuk orang yang ada di sekitar kita. Dan bukan hanya untuk orang-orang yang ada di sekitar kita saja, untuk para malaikat, untuk jin. Nah, jadi kan di sekitar kita itu bukan hanya ada manusia, ada para malaikat dan juga ada jin gitu. Nah, kita dianjurkan untuk meniatkan salam kita itu diperuntukkan untuk mereka semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan menyampaikannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.